Di sebuah ruang rapat, Rico sedang menyampaikan laporan bulanan. Ia sudah menyiapkannya sejak semalam. Tapi begitu rapat selesai, supervisornya berkata di depan tim, Rico, coba belajar dari Tegar. Dia lebih cepat, lebih rapi, dan lebih bisa diandalkan. Beberapa orang ikut-ikutan mengangguk. Padahal mereka semua tidak mengetahui bahwa Rico sedang memiliki masalah yang berat di rumah. Sedangkan Tegar tidak memiliki masalah yang serupa. Di tempat lain, Sinta sedang membantu adiknya mengurus berkas kuliah. Ibunya berkomentar begitu saja. Kamu harusnya bisa seperti adikmu. Dia lebih cepat mengambil keputusan, lah kamu selalu terlambat. Sinta tidak membalas, ia hanya menata ulang berkas di depannya. Dua situasi berbeda tetapi memberi dampak yang serupa, yaitu perbandingan yang membuat seseorang terlihat jadi kurang. Meskipun latar belakang mereka tidaklah sama. Benarkah perbandingan orang lain layak menjadi ukuran bagi hidup yang kita jalani? Tulis di kolom komentar. Ikuti sampai selesai. Hai teman baca, setiap hal besar terlahir dari gagasan kecil. Dan ingat, satu kalimat dari sebuah buku bisa merubah hidupmu. Assalamualaikum, hai teman baca. Jumpa kembali bersama saya Lingga di channel Ruang Baca. Di edisi Teras Wawasan kali ini, kita akan membahas satu hal yang sering mempengaruhi hidup banyak orang namun tanpa disadari. Di mana apa yang membuat seseorang benar-benar bernilai dalam kehidupan nyata. Dalam banyak percakapan modern, high value sering disalahartikan sebagai lebih unggul atau lebih hebat. Padahal definisi dasarnya jauh lebih jernih, yaitu high value adalah kualitas seseorang yang membuatnya dipercaya dan dihargai tanpa harus dibandingkan dengan siapapun. Fenomena ini tampak jelas di kehidupan sehari-hari. Di meja makan keluarga, ada yang dituntut mengambil keputusan lebih cepat daripada adik atau kakaknya. Di kantor, ada yang dinilai kurang matang, kurang sigap, lambat hanya karena tidak seagresif rekan-rekan yang lainnya. Sedangkan di hubungan, ada pasangan yang diminta selalu stabil, selalu mengerti, meski tekanan di luar tidak pernah kecil. Situasi ini jika diperhatikan, tuntutan semacam ini sering datang tanpa memahami proses, beban, atau pengalaman yang membentuk seseorang. Dan disinilah gagasan nilai diri mulai bergeser, yaitu dari sekedar performa menuju kualitas batin. Pemikiran ini selaras dengan pandangan dalam sebuah buku yang berjudul The Seven Habits of Highly Effective People, karya Stephen Covey yang diterbitkan tahun 89, menekankan bahwa nilai seseorang terletak pada karakter dan prinsip yang ia pegang, bukan pada tampilan luar atau pencapaian sesaat. Satu buah pertanyaan, mengapa orang menilai dari permukaan? Padahal yang penting bukankah justru sebuah prosesnya? Tulis di kolom komentar. Ketika kita berbicara tentang high value, empat hal selalu muncul bersamaan, yaitu nilai diri, integritas, kedewasaan, dan kestabilan emosi. Semuanya tampak besar, tetapi sebenarnya terbentuk dari hal-hal kecil yang sering tidak terlihat oleh banyak orang. Nilai diri tidak muncul dari pujian, tetapi dari bagaimana seseorang melihat dirinya saat tidak ada yang menyaksikan. Dalam buku yang berjudul On Becoming a Person, karya Carl Rogers yang diterbitkan tahun 61, menjelaskan bahwa nilai diri tumbuh dari kejujuran batin. Kemudian, integritas bukan tentang kata-kata yang besar, tetapi tentang konsistensi saat tidak ada yang memantau.
Seperti yang dikatakan oleh Eric Fromm dalam bukunya yang berjudul The Art of Being, yang mengatakan bahwa integritas adalah kebiasaan memilih hal yang benar meski tidak ada keuntungan langsung yang ia dapatkan. Lalu kedewasaan adalah bagaimana seseorang merespon tekanan, bukan seberapa keras ia berbicara. Ada yang memilih diam untuk menjaga arah percakapan, ada yang menunda keputusan agar tidak memperburuk keadaan. Ada satu hal yang sering kita sadari terlambat, yaitu nilai diri bukan muncul karena kita lebih dari orang lain, akan tetapi karena kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Empat kualitas inti, nilai diri, integritas, kedewasaan, dan kestabilan emosi, ternyata bukan sesuatu yang perlu ditunjukkan, melainkan sesuatu yang perlu dijaga. Pemikiran ini sejalan dengan The Art of Being, karya Rick Fromm yang menekankan bahwa kualitas manusia yang paling bernilai adalah yang tumbuh dalam diam. Ketika seseorang berhenti mengejar validasi dan mulai merawat kualitas batinnya sendiri, disitulah nilai itu muncul secara stabil. Bukan karena pujian, tetapi karena ia paham apa yang memang layak ia jaga. Lalu, apa sebenarnya yang membuat kita bernilai, pilihan batin atau penilaian orang lain? Dan pada akhirnya, kualitas diri tidak muncul dari seberapa sering kita dibandingkan, tetapi dari apa yang tetap kita pegang ketika situasi terasa berat. Nilai seseorang tumbuh dari hal-hal kecil yang ia rawat setiap hari. Dan jika kita melihat perjalanan diri dengan lebih jernih, akan selalu ada satu hal yang ingin kita pelihara lebih dari yang lain, yaitu sesuatu yang membuat kita tetap menjadi diri kita sendiri. Lalu, kualitas apa yang paling ingin kita jaga agar kita tetap menjadi diri sendiri dalam berbagai situasi? Tulis di kolom komentar. Demikian pembahasan di teras wawasan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Dukung terus channel Ruang Baca dengan membagikan video ini. Dan mari berdiskusi di kolom komentar. Karena setiap pikiran yang terbuka adalah bagian dari perjalanan kita bersama. Sampai jumpa di teras wawasan berikutnya. Buka pikiranmu, ubah polanya, hidupmu pasti bergairah. Assalamualaikum.